Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi, berakar dalam firman. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan merenungkan kembali Matius 7-9. Saya berharap bahwa saudara sudah diberkati Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita meneruskan di pasal yang ketujuh ini, melihat bagaimana Yesus melanjutkan pengajarannya. Dan dimulai dengan hal penghakiman, yang kata Tuhan, kalau kita tidak mau dihakimi, jangan suka menghakimi. Dan itu masuk di akal, benarkan saudara? Lalu berikutnya Tuhan Yesus juga melakukan pengajaran yang berikut, yaitu pengabulan doa. Dan ada satu ayat yang sangat terkenal, yang biasanya dan banyak menjadi ayat emas bagi orang-orang yang suka banget dengan ayat itu, yaitu ayat 7 dari pasal 7 ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, luar biasa. Dan saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesus atau diajarkan di pasal yang ke-7 ini, kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, sikap kita terhadap sesama, seperti dua pengajaran yang kita sudah pelajari, yang kita sudah baca dan kita sudah sebutkan di atas tadi, yaitu yang pertama, sikap kita terhadap sesama. Dan itu jelas sekali di ayat yang ke-12 juga disampaikan oleh Tuhan. Dikatakan di situ, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan ini jelas sekali. Jadi apa yang kita suka orang lain lakukan kepada kita, jadi mari lakukan dulu kepada orang lain. Kalau kita suka dibaikin, mari banyak berbuat baik kepada sesama. Kalau kita suka diperlakukan adil, mari kita berlaku adil. Kalau kita ingin disayang orang, mari kita menyayangi juga sesama kita. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya kita harus lakukan supaya mengajar kita ya, untuk kita memperlakukan orang lain sebagaimana juga kita memperlakukan diri kita sendiri, dan kita harapkan terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan ini sebenarnya adalah pengajaran-pengajaran yang mendasar, pengajaran-pengajaran awal bagi kita. Dan kita tahu bahwa sesudah ini Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita yang hukum yang terutama. Dan bagian di situ dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu maksudnya adalah modelnya adalah diri kita. Kalau kita mengasihi diri kita, maka kita akan mampu mengasihi orang lain. Dan kita harus mengasihi diri kita dengan proporsional ya, sehingga kita dapat mengasihi orang lain dengan cara juga yang baik. Dan itulah cara Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak mampu untuk berbuat baik kepada diri kita, maka kita juga tidak akan mampu untuk berbuat baik kepada sesama kita. Jadi mari sama-sama kita belajar. Dan yang berikut, Tuhan mengajar kita tentang sikap kita terhadap Tuhan. Dan sikap terhadap Tuhan itu intinya Tuhan mengajarkan intimasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan di dalam konteks kedekatan ini dengan Tuhan, Tuhan ingin, dan ini kelihatan dari pengajaran Tuhan, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan ini mutlak adanya, kita percaya, kita pun harus punya iman kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah berdoa, percakapan pribadi, berbicara kepada Tuhan, pengungkapan keadaan kita, berlaku terbuka kepada Tuhan, jujur apa adanya terhadap Dia yang mengasihi kita. Dan saudara, pentingnya di dalam doa, kalau kita katakan bahwa doa adalah percakapan kita dengan Tuhan,
Jadi di dalam doa kita juga kita perlu mengikut sertakan juga, yaitu membaca firman Tuhan. Jadi dalam waktu-waktu doa yang saudara ambil secara khusus, dalam waktu-waktu saudara tiap-tiap hari, bacalah firman Tuhan. Sehingga kita mendapatkan percakapan dua arah, yaitu kita berbicara kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena most of the time atau paling banyak waktu Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui firman Tuhan pada saat kita membaca. Walaupun Tuhan juga ada memiliki banyak cara untuk berbicara kepada kita, tapi firman Tuhan adalah alat yang dipakai Tuhan banyak kali untuk berbicara secara langsung. Haleluya. Dan yang berikutnya adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan itu paling menyenangi orang-orang yang taat kepada Tuhan, karena itu adalah bukti iman kita, percaya kita, dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Wow. Dan Tuhan menginginkan ketaatan akan perkataannya, akan firman-Nya, dan teristimewa akan kehendaknya bagi kita. Dan dikatakan kalau kita taat dan melakukan firman-Nya, kita dikatakan sebagai orang-orang yang bijaksana. Dan bijaksana adalah kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang kuat, yaitu dasar firman Tuhan. Dia membangun rumahnya di atas batu yang tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang diperdaya dengan berbagai hal yang tidak benar, tidak gampang saudara goyah kehidupannya, dan kita tetap akan kuat di hadapan Tuhan, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-8. Kita melihat di sana Tuhan Yesus memulai pelayanan kuasa, pelayanan mujizat, dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dan Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia. Dan Dia menyatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita harus percaya kepada Allah. Dan percaya juga kepada Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kita lihat di awal-awal dibuka dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dilanjutkan dengan Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan ada yang menarik di hal ini, yaitu Tuhan Yesus memuji iman dan ketaatan yang luar biasa yang diekspresikan oleh perwira ini. Dan apa yang dikatakan oleh perwira itu pada saat Tuhan Yesus katakan, aku akan datang ke sana dan aku akan menyembuhkan, aku mau menyembuhkan hambamu yang sakit. Dan dia mengatakan dengan segala kerendahan hatinya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lihat imannya yang luar biasa. Lalu kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, iman yang menghasilkan ketaatan di dalam diri, percaya kepada Tuhan. Katakan aja apapun perkataanmu, dan dikatakan, dan dia beri contoh kehidupannya bahwa dia juga taat dan dia mengharapkan bawahannya, dan dari perkataannya bawahannya juga taat kepadanya. Dan kita melihat saudara, Yesus sangat menghargai, dan itu adalah ekspresi orang-orang yang percaya, yang bukan hanya di mulut saja, tapi percaya yang dinyatakan di dalam sikap. Bisa juga dikatakan orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya di mulut saja, tetapi dari sikapnya itu mentaati Tuhan. Haleluya, itu luar biasa sekali saudara. Lalu mujizat yang berikutnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Dan setelah kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus sedang berkata bahwa Dia adalah Allah atas tubuh kita, Dia adalah Allah atas kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Dia juga ada Allah, bagian kealahannya, bahwa Dia adalah Allah atas alam semesta ini. Dan pada saat Dia bersama-sama dengan murid-muridnya bertolak ke danau, lalu kemudian angin keras menghadang mereka, lalu Tuhan Yesus meredakan angin ribut, dan semua menjadi takjub karena Dia memang adalah Allah.
Haleluya, dahsyat luar biasa. Dan di bagian terakhir di pasal yang ke-8 ini, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan. Waktu mereka disembuhkan oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, Tuhan sedang menyatakan bahwa Dia adalah Allah atas kita, atas kehidupan kita. Dia adalah Allah atas alam semesta. Dia adalah Allah atas roh-roh jahat dan atas iblis yang termasuk itu adalah yang utama yang harus dikalahkan, karena itu karena dosa itu menguasai manusia. Dan Tuhan Yesus sedang katakan bahwa engkau dapat terlepas. Apapun ikatan kuasa kegelapan di dalam engkau dapat dilepaskan di dalam Dia, dalam kuasa nama Yesus. Wow, luar biasa. Dan ayat pasal yang ke-9, kita melihat dan membaca dan belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Dia menyembuhkan orang sakit. Dan hal yang luar biasa, kita tahu dan dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu ini karena dasar kasih-Nya, dan bahkan seringkali karena belas kasihan-Nya melihat manusia. Dan saya percaya ada kasih yang sama, ada belas kasihan yang sama juga dari Tuhan kita sampai sekarang ini pun. Pada saat kita berseru, pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta pertolongan Tuhan, saya percaya kasih yang sama yang ada dalam Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia dan melihat kehidupan manusia, itu juga hal yang sama yang Tuhan dapat lakukan dan kita dapat terima dari Tuhan kita. Di ayat yang ke-35 dari pasal yang ke-9 adalah ayat yang luar biasa, dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kita melihat waktu Yesus ada di dalam dunia, Dia melakukan segala sesuatunya. Dan mari kita menyadari pada saat Yesus naik ke surga, Dia memberikan mandat ini, misi ini. Dia memberikan amanat ini kepada saya dan saudara untuk pergi, untuk berkeliling ke semua kota dan desa, untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, dan untuk menyatakan kuasa Allah bagi dunia ini. Dan marilah, biarlah kita menjadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya, yang taat dan yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.